Cinta akan melahirkan tiga hal. Yang pertama, cinta akan melahirkan keindahan. Yang kedua, cinta akan melahirkan energi. Yang ketiga, cinta akan melahirkan pengorbanan. Orang yang cinta kepada agama, apa saja yang diperintahkan oleh agama semuanya akan terasa indah. Salat akan terasa indah, berzakat akan terasa indah, berjihad semua akan terasa indah, karena memang kita cinta kepada agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum, selamat datang Bapak Ibu hadirin jemaah salat Id rahimakumullah yang baru saja tiba dan memasuki majelis Idul Adha ini. Kami silakan untuk mengisi saf-saf yang masih kosong di depan dan tidak diperkenankan untuk membuat saf baru sebelum saf yang masih kosong di depan terisi penuh. Dan mohon kepada ibu-ibu khususnya agar mengikuti kiblat yang sudah diarahkan oleh panitia salat Idul Adha. Sekali lagi kepada jemaah ibu-ibu untuk mengarahkan kiblatnya sesuai yang sudah diarahkan oleh panitia, agak sedikit menyerong ke kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira.
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah khatib Idul Adha baru saja tiba di majelis Idul Adha ini. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar LCMA. Untuk itu kepada para jemaah yang baru saja tiba di epicentrum mall ini, dimohon untuk sedikit mempercepat langkahnya menuju soft, karena sesaat lagi salat Idul Adha akan segera kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika semburat merah surya tampak di punggung bumi dan hangatnya membelah perut bumi, suatu tanda pagi yang kita dambakan telah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senyum kami di tengah-tengah beningnya embun pagi dan hijaunya rerumputan adalah karunia. Suara azan adalah syukur kami. Allah, rahmat-Mu jua yang kan iringi kami buat menyambut surya-surya yang kan datang esok hari. Bapak Ibu hadirin jamaah Id rahimakumullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memuliakan 4 bulan di antara bulan-bulannya dan telah memuliakan 4 hari di antara hari-harinya. Salah satu di antara 4 bulan mulia yang terpilih itu adalah bulan Dzulhijjah, bulan haji yang akbar. Dan di antara 4 hari mulia yang terpilih itu adalah hari Arafah dan hari Nahar, yakni hari raya kurban Idul Adha yang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil qail, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang maha menghendaki segala sesuatu, yang memasukkan siang pada malam dan memasukkan malam pada siang, yang maha suci dan maha tinggi, yang maha agung, serta yang menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki, yang telah memilih waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan untuk kehidupan manusia. Salah satunya adalah bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya kita berhaji dan berkurban. Bapak Ibu hadirin jamaah Id rahimakumullah, salat dan khutbah Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah 10 Juli 2022 segera kita akan sama mulai. Bertindak selaku khatib Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Taisir Al-Azhar LCMA dan Imam Ustaz Haji Muhammad Syahraini AR SOSI. Bapak Ibu hadirin jamaah Id rahimakumullah, oleh karena salat Id kita laksanakan setahun sekali, maka sebagai penyegaran ingatan kami mohon izin untuk menyampaikan kaifiat tata cara pelaksanaan salat Idul Adha. Salat Idul Adha dilaksanakan dengan 2 rakaat. Pada rakaat pertama 7 takbir dan pada rakaat kedua 5 takbir dengan lafaz niat usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Pertama, memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana salat-salat lainnya, dan di saat takbiratul ihram Allahu Akbar, di saat itu pula diucapkan niat di dalam hati, aku salat sunat Idul Kurban 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Kedua, setelah melakukan takbiratul ihram lalu melakukan takbir zawaid atau takbir tambahan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan di antara takbir mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dilanjutkan dengan wala haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya pada rakaat kedua setelah takbir intiqal, takbir bangkit dari sujud, juga melakukan takbir zawaid sebanyak 5 kali disertai dengan mengucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu hadirin jamaah Id rahimakumullah, demikianlah kaifiat ataupun tata cara pelaksanaan salat Idul Adha sebagai penyegar ingatan kita. Dan selanjutnya marilah kita tunaikan salat Idul Adha dengan khusyuk tawadhu. Dan selanjutnya kepada muballigh disilakan untuk seruan salat kepada seluruh jemaah.
الصلاة سنة لعيد الأضحى رحمكم الله. استووا واعتدلوا wastaqimu sudul khalal. Samakan, ratakan, luruskan dan isi saf yang masih kosong. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya
أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب
موضوعا ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ma'asyiral muslimin Zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jemaah Id rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan menyampaikan khutbahnya. Untuk itu marilah kita diam, kita simak dan resapi butir-butir hikmah yang akan disampaikan oleh khatib, untuk kemudian kita patuhi serta kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita semua. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah,
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang indah dan cerah ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, ruku dan sujud bersama di hadapannya, bertakbir mengumandangkan asma Allah Subhanahu wa taala, menyambut hari kemenangan Idul Adha Mubarak sebagai representatif rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin, Sayyidil Gurril Muhajjalin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, penghulu orang-orang yang kerap dipanggil dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan wajah putih berseri, di mana mudah-mudahan kita berharap kita menjadi orang-orang yang berada dalam barisannya kelak masuk surga bersama-sama para nabi, para siddiqin, syuhada dan solehin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Tema khutbah kita kali ini akan berbicara tentang cinta. There is no love without sacrifice. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Cinta akan melahirkan tiga hal. Yang pertama, cinta akan melahirkan keindahan. Yang kedua, cinta akan melahirkan energi. Yang ketiga, cinta akan melahirkan pengorbanan. Orang yang cinta kepada agama, apa saja yang diperintahkan oleh agama semuanya akan terasa indah. Salat akan terasa indah, berzakat akan terasa indah, berjihad semua akan terasa indah, karena memang kita cinta kepada agama. Cinta kepada agama akan melahirkan energi. Walaupun misalnya kita dalam serba kekurangan, mungkin dalam serba kelemahan, tetapi jikalau kita cinta kepada agama, akan mendatangkan energi dan kekuatan yang sangat luar biasa. Maka kita akan semangat dalam sholat, semangat dalam puasa, semangat dalam beribadah, semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta melahirkan pengorbanan. Jikalau kita cinta kepada agama, maka tentu kita siap untuk berkorban demi agama yang kita cinta. Jangankan mengorbankan harta benda, bahkan jiwa dan raga, kalau memang itu diperlukan oleh agama, siap untuk kita korbankan karena memang kita cinta kepada agama kita. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha rahimakumullah.
sebuah kisah cinta yang hakiki, sebuah cinta yang rabbani, sebuah cinta yang sangat luar biasa telah terpatri dalam kisah Idul Adha, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail dan istrinya Hajar, yang Allah Subhanahu wa taala telah lukiskan dalam Al-Qur'an, di mana kisah cinta yang hakiki ini mengharu biru dengan penuh kisah cinta yang sangat luar biasa, cinta kepada Rabbnya di atas segala-galanya. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, kita awali kisah ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh dan meletakkan keluarganya, istri dan anaknya yang baru dilahirkan ke tengah-tengah dunia, diminta oleh Allah untuk menaruhnya di sebuah padang tandus gersang tanpa manusia, tanpa air di sana, inda ardin ghairi zi zar'in, di sebuah tanah kosong, tanah gersang, tanah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Ketika itu Hajar sempat bertanya kepada Ibrahim, ketika Ibrahim hendak beranjak untuk meninggalkan mereka berdua sendirian, Hajar bersama putra yang baru dilahirkan, Allah amaraka bihadza, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk menaruh kami di tempat yang gersang seperti ini? Ibrahim ketika itu tidak menoleh. Kembali Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu? Ibrahim diam 1000 bahasa. Kembali Hajar bertanya, Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan kamu hai Ibrahim untuk menaruh kami di tempat gersang tanpa air, tanpa tumbuhan? Barulah kemudian Ibrahim mengangguk dengan mengatakan, na'am, iya, Allah yang memerintahkan saya untuk menaruh dan meletakkan kalian di tempat yang gersang ini. Maka setelah menjawab, Hajar pun mengatakan kepada suaminya, izan lan yudayyi'an Allah, kalau memang ini perintah Tuhan, maka tentu Allah tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Kalau memang ini Allah yang perintahkan, maka kami tidak akan pernah merasa ketakutan. Maka Ibrahim pun beranjak kembali ke Syam, meninggalkan sang putra belahan hati, belahan jiwa, sendirian bersama sang ibunda di tengah yang sangat luar biasa gersang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata memang cinta membutuhkan bukti, dan cinta memang memerlukan pengorbanan. Karena Ibrahim alaihissalam telah mengatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin membuktikan cinta itu ketika sang anak belahan hati, belahan jantung, belahan jiwa sudah sampai usia di mana usianya lagi manja-manjanya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika usia Nabi Ismail, anak yang lama ditunggu-tunggunya, anak yang merupakan generasi yang sekian lama dinanti-nantikannya, sudah sampai kepada usia di saat manja-manjanya. Ternyata ujian kembali datang. Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih sang putra, dan itu pun ia sampaikan kepada belahan hati, belahan jiwanya. Wahai Ananda tercinta, Tuhan memerintahkan saya untuk mengorbankan Ananda. Sang anak
yang memang Allah Subhanahu wa taala telah sebut sebelumnya kepada Nabi Ibrahim, wa basyarnahu bi gulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang sangat bijaksana. Anak yang bijaksana ini kemudian menjawab ayahandanya, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayahanda, jikalau ini perintah Tuhan, silakan engkau laksanakan, niscaya engkau akan temukan saya penuh dalam kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Dan di detik-detik leher sang putra hendak digorok oleh orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan dan janjinya. Janji kepada orang-orang yang telah membuktikan cintanya kepada Tuhan. Janji orang-orang yang telah membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidzabhin azim. Allah ganti leher Nabi Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Kisah cinta yang sangat luar biasa ini yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, yang menginspirasi lahirnya kita pada hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha, di mana satu kerangkaian daripada Idul Adha adalah ibadah yang disebut dengan ibadah kurban. Kurban, hadirin sidang salat Idul Adha, berasal dari kata qaruba yaqrubu kurbanan, yang artinya mendekat, di mana kita dianjurkan dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan. Kita tidak diminta untuk mengorbankan anak-anak tercinta kita. Kita tidak diminta oleh Allah untuk menyembelih putra-putri kesayangan kita. Kita hanya diminta untuk menyembelih seekor hewan sebagai pembuktian cinta kepada Tuhan, karena there is no love without sacrifice. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Jikalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu harus berani kita buktikan cinta itu dengan berani berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekali lagi hanya diminta untuk mengorbankan seekor hewan untuk membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hai kalian yang telah kami berikan nikmat yang banyak, kata Allah, fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat Idul Adha. Tapi tidak hanya cukup dengan salat saja, kata Tuhan, wanhar, tapi buktikan juga dengan menyembelih seekor hewan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyembelih hewan kurban hanyalah sekedar simbol kita berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya adalah anjuran yang tertanam dalam ibadah kurban ini, bagaimana agar kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada diri kita. Sikap rakus, sifat yang ingin menguasai, sikap serakah, itulah yang harus kita sembelih, itulah yang harus kita hilangkan pada diri kemanusiaan kita, agar kiranya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat-sifat ini terkadang jikalau tidak kita hilangkan akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang angkuh, manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang merasa besar dibandingkan dengan orang lain. Padahal
hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita para orang tua, hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, karena kita cinta kepada anak-anak kita, kita rela membanting tulang untuk membiayai hidup mereka. Para pelajar dan para mahasiswa yang dibiayai sekolahnya oleh orang tuanya, cinta harus dibalas dengan cinta, pengorbanan harus dibalas dengan pengorbanan. Jangan biarkan cinta orang tua kita bertepuk sebelah tangan. Jangan biarkan cinta orang tua kita ombak sebelah pantai. Jangan biarkan cinta orang tua kita terbang bersayap satu. Tapi balaslah cinta itu dengan cinta. Balaslah pengorbanan itu dengan pengorbanan. Kita korbankan masa muda dengan rajin belajar, dengan rajin berusaha, agar kiranya kita mampu membahagiakan orang tua kita, baik di dunia maupun sampai di akhirat sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam ungkapannya, idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu. Apabila cinta betul-betul terpatri dalam dirimu, maka tidak akan ada yang memberatkan hatimu. Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam telah membuktikan cinta yang sangat luar biasa itu, sehingga walaupun begitu berat tantangan dan rintangan yang dihadapi, tapi karena memang cinta betul-betul terpatri dalam hati, tidak ada yang kemudian memberatkan hati Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Tuhannya, karena memang cinta memerlukan pengorbanan. There is no love without sacrifice. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawata, innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus samawati wal ardi fi sittati ayyam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu risalatil Islam. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, sebelum kita menengadahkan tangan untuk memanjatkan doa kehadirat Tuhan, izinkan khatib sedikit saja menambahkan bahwa Idul Kurban sangat berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, di mana saudara-saudara kita yang saat ini berada di tanah suci baru saja atau kemarin
melaksanakan wukuf di padang Arafah pada hari Jumat yang lalu, kemudian dirangkaikan dengan melaksanakan Jumratul Aqabah sebagai rangkaian ibadah haji yang harus dilaksanakan. Setelah itu kemudian mereka melakukan tawaf ifadah, lalu mereka melakukan sa'i, lalu melakukan tahallul kubra. Hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah, ibadah haji juga merupakan bagian dari makna pengorbanan, di mana ibadah haji adalah perpaduan dari ibadah harta, ibadah fisik. Kita mengeluarkan harta untuk bisa sampai di sana. Kita mengerahkan segala daya dan upaya untuk bisa sampai ke tanah suci, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan bagian dari makna pengorbanan yang harus kita tunjukkan di hadapan Rabb kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang disebut sebagai duyufur rahman, menjadi orang-orang yang menjadi tamu-tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah umrah, terlebih lagi lewat ibadah haji, agar kiranya kita semakin mampu membuktikan cinta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Qala Allah taala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka ruku dan sujud di hadapan-Mu, melaksanakan salat Idul Adha dan berkorban sebagai bentuk takarrub kami kepadamu. Terimalah seluruh rangkaian ibadah kami ya Allah. Terimalah korban-korban yang kami persembahkan untuk-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi orang-orang yang ikhlas hatinya ketika beramal, menjadi orang-orang yang kelak mewarisi surga-Mu bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan solehin. Ya Allah, jadikan hari ini menjadi hari yang mustajab ya Allah. Berikan kelapangan bagi mereka yang dihimpit kesempitan, berikan kekuatan bagi yang imannya lemah, berikan kesabaran bagi yang ditimpa musibah, berikan jalan keluar bagi yang sedang susah. Ya Allah, berikan kami nikmat ketika kami memanjatkan doa-doa dan saat kami beribadah kepadamu. Jadikan sisa umur yang Engkau berikan ini menjadi umur yang berkah. Jadikan akhir hidup kami berakhir dengan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Rahman, kasihanilah kami dan kasihanilah kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, yang telah membiayai hidup kami. Jadikan kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada mereka. Jadikan kami menjadi anak-anak yang mampu membalas cinta mereka.
Jadikan kami menjadi anak-anak yang mampu berkorban untuk membalas pengorbanan orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu memang cinta membutuhkan pembuktian, cinta membutuhkan pengorbanan. Tapi maafkan kami, ya Allah, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Cintamu sangat luar biasa kepada kami. Cintamu sangat luar biasa luas kepada kami, ya Allah. Tapi kami belum mampu membalas cintamu itu, ya Allah. Kami belum banyak mampu berkorban untuk agamamu, ya Allah. Kami belum mampu banyak mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepadamu, ya Allah. Oleh karena itu, pada hari yang indah ini, di hari Idul Adha ini, ya Allah, tuntunlah hati kami, bersihkan hati kami, bersihkan noda-noda dari jasmani dan rohani kami, agar kiranya kami bisa semakin dekat kepadamu, ya Rabbi. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau tahun ini kami belum bisa berhaji, berikanlah kami karuniamu untuk bisa datang ke tanah suci, lewat ibadah umrah maupun lewat ibadah haji, agar kiranya kami mampu melaksanakan 5 rukun Islammu, agar kami betul-betul sempurna di hadapanmu. Allahumma ballighna ila Makkatal Mukarramah liadai faridatil haji wal umrah, wa ballighna ilal Madinatil Munawwarah li ziyarati qabri habibikal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma uktubis salamata alaina wa ala ibadikal hujjaj wal mu'tamirin wal guzati wal musafirin bi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ya Allah, jadikanlah mereka yang berhaji agar mendapatkan haji yang mabrur, menjadi orang-orang yang Engkau terima sa'i mereka, yang Engkau jadikan perniagaan mereka adalah perniagaan yang tidak merugi. Berikanlah kepada kami keselamatan, juga keselamatan kepada umat Nabi-Mu, baik di darat, di udara maupun di lautan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jamaah Id rahimakumullah, demikianlah pelaksanaan salat Idul Adha, rangkaian acara pelaksanaan salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah bersejajar dengan tanggal 10 Juli 2022. Semoga amal ibadah kita hati mulia dan agung ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya, marilah kita bersilaturahmi, bersalam-salaman, dan saling membuka hati untuk saling memaafkan antara sesama. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah pada kita sekalian untuk meningkatkan kesalehan spiritual dan kesalehan sosial dalam kehidupan kita, demi pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan there is no love without sacrifice. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada para jemaah yang merasa kehilangan kunci kontak berwarna kuning